Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairs Diharinisa. Saya dari kelas A, batch 2019. NIM 2019-08-113. Pada kali ini saya akan menjelaskan dan juga memberi kesan dan pesan terhadap bridging yang telah saya lakukan, yaitu mengenai leadership. Jadi pada bridging kemarin ada 3 speaker yang telah menyampaikan materinya mengenai leadership. Yang pertama ada Bapak Ahmad Al-Maududi Amri. Beliau adalah diplomat RI untuk PBB. Saya senang sekali dengan apa yang diucapkan oleh Pak Dudi, terutama ketika ada salah satu dari kami yang bertanya mengenai organisasi, yaitu terutama kepada bagaimana caranya menangani anggota yang pasif gitu. Nah, kemudian Pak Dudi menjelaskan mengenai kita harus menggunakan yang namanya bonding pair. Jadi sebelum kita memulai sebuah organisasi, kita harus mencari kesamaan antara anggota satu sama lain. Nah, ketika kita sudah menemukan kesamaan tersebut, maka akan kita kembangkan. Di situ akan lebih mudah untuk berkomunikasi, kemudian untuk merangkul teman-teman atau anggota-anggota yang pasif gitu. Pak Dudi juga menjelaskan mengenai trust. Jadi trust itu adalah modal dasar dari kehidupan, terutama di organisasi. Jadi trust itu sangat penting sekali dalam leadership. Kenapa? Karena kita harus memerlukan kepercayaan di sekitar lingkungan kita. Jadi ketika kita menjadi pemimpin, kita harus merasa percaya diri. Nah, cara kita percaya diri adalah dengan melihat lingkungan sekitar kita, bagaimana mereka mendukung kita, kemudian bagaimana mereka memberikan kesan dan pesan terhadap apa yang kita pimpin, begitu. Kemudian speaker kedua adalah Bapak Faris Al-Fadat. Beliau adalah Wakil Rektor Kemahasiswaan, Alumni, dan AIKA di UMY. Beliau juga menjelaskan mengenai leadership. Yang paling saya tangkap dari Pak Faris sebetulnya sangat banyak sekali. Saya sudah mencatat banyak sekali, namun saya paling ingat menjadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tidak akan mendominasi pembicaraan. Jadi dia lebih prefer untuk mendengarkan anggota-anggotanya, kemudian memberi pendapat dari apa yang anggota-anggotanya katakan gitu, daripada dia yang terlalu banyak berbicara gitu. Dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara dan berpendapat. Nah, itu adalah sebuah sifat kepemimpinan atau pimpinan yang baik. Kemudian pada saat sesi itu moderator kami atau Miss Jackie menanyakan mengenai apakah kita bisa melihat sifat kepemimpinan seseorang itu melalui fisik gitu, atau melalui ketika kita pertama kali bertemu dengan dia, kemudian kita melihat fisik dia, apakah kita bisa melihat jiwa kepemimpinannya gitu. Nah, kemudian Pak Faris berkata bahwa tidak menjamin gitu. Jadi kita akan bisa melihat jiwa kepemimpinan dia ketika kita sudah berkomunikasi dengan dia, ketika kita sudah bekerja sama dengan dia, ketika kita sudah menjalin keakraban dengan dia gitu. Dari situ kita baru bisa melihat bahwa jiwa kepemimpinannya seperti ini, dia mempunyai jiwa kepemimpinan yang bagus, atau dia punya attitude yang bagus, seperti itu. Jadi sebetulnya fisik itu tidak menjamin bahwa kepemimpinan dia bagus atau tidak. Saat sesi Pak Faris juga saya bertanya mengenai istilahnya bagaimana jika pemimpin kita itu tidak mencerminkan diri dia sebagai pemimpin yang baik, misal seperti adanya pilih kasih terhadap anggota-anggotanya, ataukah dia dia mau menang sendiri, dia tidak mau mendengar pendapat orang lain, dia mau pendapatnya diikutin gitu. Kemudian Pak Faris menjawab bahwa kita perlu berkomunikasi dengan anggota yang lain. Jadi kita perlu berdiskusi dengan anggota yang lain. Ketika kita sudah berdiskusi mengenai pemimpin kita, apakah kita perlu untuk melakukan suatu perubahan terhadap pemimpin kita, ataukah hanya kita saja yang merasa gitu. Tapi ketika nantinya memang kalau misalnya ketika anggota-anggota kita juga merasa seperti itu, maka perlu diadakannya komunikasi kepada pemimpin tersebut. Kita harus membawa perubahan kepada pemimpin tersebut bahwa sikap yang dia lakukan itu adalah tidak mencerminkan pemimpin yang baik gitu. Kemudian ada solusi lain, yaitu kita bisa berkomunikasi kepada orang yang lebih tinggi daripada pemimpin kita, terutama ketika itu dialami di organisasi kuliah, pasti punya tingkatan dari petinggi-petinggi. Nah, kita bisa berkomunikasi dengan petinggi di atas pemimpin kita, jadi biar
petinggi tersebut yang biar orang tersebut yang berkomunikasi dengan pemimpin kita. Dijamin pasti pemimpin tersebut akan sadar dan dia membawa perubahan bahwa oh, sikap saya ini dilihat oleh anggota saya kurang cocok menjadi pemimpin yang baik gitu. Menurut Pak Faris, emang leadership dan sebuah organisasi itu hal yang paling penting adalah komunikasi. Jika kita komunikasinya saja sudah jelek, kita jarang untuk berkomunikasi dengan anggota lain, itu sudah bisa dibilang bukan sebuah organisasi yang baik gitu. Kemudian di sesi ketiga itu ada sesi alumni yang diisi oleh Mas Nugroho Muktiryadi. Nah, beliau itu adalah alumni PBUMY dan juga pendiri Beribahasa. Nah, Mas Nugi ini yang paling saya tangkap dari Mas Nugi adalah ketika beliau berkata bahwa organisasi itu sangatlah penting. Jadi beliau itu sangat aktif di organisasi waktu kuliah. Yang dilakukan Mas Nugi adalah beliau tetap optimis, beliau tetap berusaha dengan apa yang beliau ingin, dengan apa yang beliau capai gitu. Dan pada akhirnya ketika proses itu terjadi, ketika usaha-usaha yang sudah dia lakukan dan itu terjadi, beliau merasa senang gitu. Beliau merasa bahwa usaha saya itu membuahkan hasil gitu, hasil yang baik begitu. Itu adalah beberapa hal yang bisa saya tangkap dari ketiga speaker saat bridging kemarin. Pesan dan pesan untuk bridging kali ini, karena kita juga masih dalam masa pandemi, jadi kita tidak bisa memaksakan untuk offline. Dan menurut saya dari yang tahun lalu ini sudah sangat berkembang, sudah sangat lebih bagus daripada tahun lalu. Jadi mungkin kedepannya ketika memang sudah bisa dan sudah dioptimalkan untuk bisa offline, akan lebih baik untuk offline gitu. Dan mungkin untuk kedepannya saya harap bisa lebih menyenangkan, bisa lebih merangkul siswa-siswa untuk aktif dalam bertanya, aktif untuk mengikuti sesi bridging nantinya begitu. Kurang lebih itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.